Halo sahabat pujian penyembahan, apa kabar? Semoga sahabat semua ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Sahabat pujian penyembahan terkasih, puasa dalam agama Kristen memiliki tujuan yang lebih dalam daripada sekadar menahan lapar. Banyak orang Kristen melihat puasa merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memfokuskan pikiran kepadanya, dan menunjukkan kerendahan hati. Pandangan tersebut tidaklah bertentangan dengan kebenaran Alkitab, karena dalam Alkitab puasa adalah bentuk praktek penyangkalan diri untuk bertobat, bentuk penyangkalan diri saat bergumul, dan fokus pada Tuhan dalam menghadapi ujian atau mencari petunjuk atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tujuan utama dari puasa Kristen bukanlah untuk mendapatkan pujian atau sebagai ritual agama, tetapi sebagai praktek penyangkalan diri atau daging dalam memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan tentang puasa sebagai bentuk kerendahan hati dan bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Lantas seperti apa puasa yang benar menurut Alkitab? Nah, sebelum membahasnya lebih dalam, jangan lupa subscribe dulu channel ini sehingga sahabat semua tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sahabat pujian penyembahan terkasih, dalam Matius 6 ayat 16-18, Yesus memberi petunjuk yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah murung seperti orang munafik, yang muram mukanya supaya orang melihat bahwa mereka berpuasa. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa kamu berpuasa, melainkan oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Ayat ini mengingatkan kita untuk berpuasa dengan hati yang benar, untuk tujuan yang benar, dan bukan untuk dilihat dan dipuji orang lain. Sahabat pujian penyembahan terkasih, puasa Kristen tidak selalu sama bentuknya. Ada berbagai tipe puasa yang diajarkan dalam Alkitab, dan setiap tipe memiliki tujuan dan makna yang berbeda. Salah satu yang paling umum adalah puasa total, di mana seseorang menahan diri dari makanan dan minuman sepenuhnya. Namun ada juga jenis puasa yang lebih ringan, seperti puasa hanya dari makanan tertentu, atau puasa yang terbatas pada waktu tertentu dalam sehari. Dalam setiap jenis puasa, yang terpenting adalah niat, tujuan di baliknya, dan fokus kepada Tuhan. Sahabat terkasih, dalam hal berpuasa, Tuhan Yesus memberi contoh puasa total ketika ia berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Matius 4 ayat 1 dan 2. Namun ada juga puasa yang lebih ringan yang dilakukan oleh Daniel. Puasa Daniel pertama kali disebutkan dalam Daniel 1 ayat 8-16. Dalam kisah ini Daniel bersama 3 rekannya, Sadrach, Mesach, dan Abednego, diambil sebagai tawanan oleh bangsa Babel. Mereka dibawa ke istana Nebukadnezar dan diberi makanan dan minuman raja. Namun Daniel memutuskan untuk tidak mencemarkan dirinya dengan makanan raja yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Taurat, terutama karena makanan tersebut bisa jadi tidak halal menurut adat Yahudi. Daniel mengusulkan agar mereka hanya memakan sayuran dan meminum air, dan untuk menguji apakah mereka tetap sehat dan kuat meskipun tidak mengonsumsi makanan raja. Setelah 10 hari, mereka tetap terlihat lebih sehat dan lebih kuat daripada orang-orang lain yang makan makanan raja. Dalam Daniel 1 ayat 15 dikatakan, pada akhir 10 hari itu, tampaklah wajah mereka lebih segar dan tubuh mereka lebih berisi daripada semua anak muda yang makan makanan raja. Puasa Daniel yang lebih dikenal saat ini merujuk pada contoh lain dalam Daniel 10 ayat 2 dan 3, di mana Daniel berpuasa selama 3 minggu. Dalam ayat ini dikatakan, pada tahun ketiga pemerintahan Raja Kores dari Persia, Daniel mendapat wahyu yang mengatakan hal-hal yang akan datang kepada umat Allah dan kota Yerusalem. Daniel sangat terpukul karena wahyu itu. Daniel berpuasa selama 3 minggu penuh. Selama waktu tersebut, Daniel tidak makan makanan enak, daging, atau minum anggur, dan tidak mengoleskan minyak ke tubuhnya. Puasa Daniel ini tidak hanya menahan makanan tertentu, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk berfokus sepenuhnya pada doa dan pencarian petunjuk dari Tuhan. Pada akhir masa puasa ini, Daniel mendapatkan penglihatan besar dan wawasan mengenai masa depan. Sahabat pujian penyembahan terkasih,
saat kita sudah memantapkan hati untuk berpuasa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat akan menjalani puasa di antaranya. Yang pertama, tentukan tujuan untuk apa Anda berpuasa. Sangat penting untuk memiliki tujuan yang jelas mengapa Anda berpuasa. Apakah untuk menambah pengalaman spiritual, untuk bimbingan, untuk penyembuhan, untuk penyelesaian masalah, untuk jawaban khusus untuk menangani situasi yang sulit? Mintalah Roh Kudus untuk memperjelas masalah dan tujuan Anda berpuasa. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk berdoa dengan lebih spesifik dan jelas dalam permohonan Anda saat berpuasa. Melalui puasa dan doa, kita merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga Roh Kudus akan menggerakkan jiwa kita. Jadikan ini prioritas dalam puasa Anda. Kedua, persiapkan fisik Anda. Puasa membutuhkan tindakan pencegahan yang wajar. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter, terutama jika Anda memiliki penyakit kronis. Beberapa orang tidak boleh berpuasa tanpa pengawasan dari para ahli atau dokter. Ini bertujuan untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mintalah juga kekuatan dari Tuhan yang mempunyai hidup kita. Ketiga, tentukan waktu puasa yang tepat. Untuk dapat berpuasa yang maksimal, sisihkan waktu yang cukup untuk doa puasa dan sujud di hadapan Tuhan. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama Tuhan akan membuat puasa yang lebih bermakna. Jangan lupa, mintalah Roh Kudus membimbing Anda di masa-masa Anda tengah dalam suasana sujud di hadapan Tuhan. Keempat, berhentilah berbuat dosa. Yesaya 58 ayat 4 berkata, "Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi." Kita memang harus menjauhi dosa, tetapi puasa bisa dijadikan titik balik sebagai momen untuk bertobat dan berhenti berbuat dosa untuk seterusnya. Yang kelima, setia melayani Tuhan dan sesama. Dalam perspektif Alkitab, puasa juga memiliki tujuan yang lebih besar, yakni untuk melayani Tuhan dan sesama. Salah satu penjelasan tentang hal ini dapat ditemukan dalam Yesaya 58 ayat 5-7. Ayat tersebut mengajarkan kita bahwa puasa yang benar di hadapan Tuhan bukanlah tentang ritual keagamaan atau penderitaan pribadi semata, tetapi tentang tindakan nyata untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Puasa sejati adalah tentang membuka hati untuk keadilan, memberi perhatian pada orang yang membutuhkan, dan bertindak untuk membebaskan mereka yang tertindas. Dengan menjalankan puasa seperti yang Tuhan kehendaki, kita tidak hanya memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga membawa dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Puasa yang sejati adalah cara kita untuk hidup sesuai dengan kasih Tuhan yang mengalir tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Lalu apakah umat Kristen wajib berpuasa? Sahabat pujian penyembahan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pandangan tentang apakah puasa itu wajib bagi orang Kristen. Beberapa gereja dari aliran karismatik mengajarkan bahwa puasa adalah kewajiban, sementara yang lain melihatnya lebih sebagai pilihan pribadi. Meskipun Alkitab tidak memberi perintah yang eksplisit tentang kewajiban berpuasa, namun Yesus sendiri memberi contoh puasa dan berbicara tentang pentingnya berpuasa. Puasa adalah bagian dari kehidupan rohani yang sehat, tetapi itu tidak dipaksakan. Setiap orang Kristen harus merasa terpanggil untuk melakukannya dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Karena dalam Matius 6 ayat 16-18, Yesus mengajarkan bahwa puasa harus dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan karena paksaan dan bukan juga untuk mendapatkan pujian manusia. Apabila kamu berpuasa, janganlah murung seperti orang munafik, kata Yesus. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah hal yang bersifat pribadi, dan kita tidak perlu mengikuti aturan puasa yang dipaksakan orang lain. Itu adalah keputusan pribadi
yang didorong oleh kebenaran firman Tuhan dan kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sahabat pujian penyembahan terkasih, itulah tadi pembahasan mengenai puasa yang benar menurut sudut pandang Alkitab Kristen. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah mensubscribe channel pujian penyembahan ini. Tuhan Yesus memberkati.